Oh, suaranya berisik ya? Udah hilang ya? Udah hilang ya? Oke, oke. Sepertinya udah bagus sekarang ya. Sudah ya? Gambarnya udah oke ya? Nggak ada yang menghalangi ya? Oke. Suara juga udah bening. Suara udah oke. Baik, teman-teman semua, mungkin banyak yang salah jadwal ya. Tadi diundang jam 2, harusnya kan setengah 2 ya kalau diundangan. Kita mau nunggu dulu atau bagaimana teman-teman? Tunggu 5 menit lagi atau... Aduh, kok ada bunyi ya? Kasihan yang lainnya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah gabung, kita mulai jam 2 aja atau bagaimana? Sebaiknya, Pak. Gitu aja ya. Jadi teman-teman bisa ngundang dulu ya, undang yang lain ya. Kita start jam 2 ya. Iya, Oke. Pak. Oke. Ya, makasih.
Halo, kok nggak ada suaranya? Ya Bu, kita lagi tunggu teman-teman yang lain ya. Kita mulai jam 2 ya. Suaranya kedengeran ya? Oh, sekarang udah. Makasih. Iya, iya, oke. Silakan ngundang teman-teman yang lain ya, kasih tahu. Sama.
Hah? Baik, sebentar lagi kita mulai ya. Jam 2 kita langsung mulai, teman-teman. Ya. Baik, semangat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa ya di Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Ya, Mas Toska, makasih. Ini ada beberapa teman-teman yang saya jadikan co-host. Nanti tolong di suaranya kalau memang ada yang di belum di unmute, tolong di unmute ya. Baik teman-teman semua, hari ini saya singkat saja, saya masuk ke materi yang percepatan untuk kita mendapat 100 juta per bulan. Tapi setelah itu saya ingin kita ada lebih banyak ke arah tanya jawab ya, sekilas. Baik, saya coba share screen dulu, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya, materinya? Udah, strategi percepatan. Oke, nggak ada yang menghalangi ya. Oke, baik teman-teman, saya percepat aja. Intinya begini, judul saya hari ini adalah tentukan berapa income yang ingin Anda dapatkan. Ya, jadi buat teman-teman yang masih baru atau yang sudah lama, saya ingin mengingatkan kembali diri kita bahwa hari ini Forex itu bukan hanya bagus dari segi produk, ya, dari segi komitmen perusahaan, dari segi dukungan perusahaan, tapi juga for life juga sangat bagus untuk kita mendapatkan tambahan income atau menjadikan ini menjadi satu langkah kita kalau kita ingin membangun namanya residual income atau passive income ya. Banyak teman-teman yang masih bertanya, Pak Agung, apa sih yang namanya passive income itu? Apakah passive income itu kita tidak bekerja dapat uang atau bagaimana? Jadi begini teman-teman, hari ini bisnis network marketing yang bagus adalah bisnis di mana kita seperti orang yang membangun aset, di mana kalau aset itu sudah bekerja atau kita membuat sebuah karya, dia akan terus menghasilkan uang. Ini konsep passive income. Jadi, contoh ya, tolong teman-teman yang itu di-unmute ya, yang itu suaranya yang belum di-unmute, unmute biar. Dibilang udah pada kurang sehat, pada datang juga. Tolong teman-teman di-unmute ya, tolong di-unmute. Terus yang teman-teman host tolong dilihat yang di-unmute, tolong di-unmute ya. Suaranya masuk soalnya, maaf. Ya. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu, apa yang membedakan bisnis network marketing yang bagus dengan bisnis-bisnis lain di luar sana? Betul ya, banyak kan cara kita untuk mendapatkan uang, bisa dengan cara kita bekerja, membangun karir ya di perusahaan sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, atau kita mempunyai bisnis sendiri. Nah, hari ini saya ingin memberikan visi bagi teman-teman yang masih baru atau yang sudah lama untuk mengingatkan kembali bahwa bisnis network marketing yang bagus ya adalah bisnis di mana kita bisa membangun aset. Ya, di mana aset itu kalau sudah berhasil kita bangun, maka dia akan bekerja dengan sendirinya. Ya. Jadi kita bukan lagi bekerja untuk menghasilkan uang, tapi aset yang kita bangun yang akan menghasilkan uang. Ya. Ini visi dulu yang harus kita sepakati ya. Jadi apa yang dinamakan membangun aset adalah kesempatan di mana aset yang kita bangun atau karya yang telah kita buat bisa membuat kita terus mendapatkan income walaupun kita tidak terlalu aktif lagi ya.
Ini namanya passive income atau residual income, income yang tidak pernah putus. Bagaimana contohnya Pak Agung? Contohnya adalah kita tahu Bapak Ibu semua seorang penyanyi yang terkenal ya, Michael Jackson gitu ya, sudah meninggal, tapi sampai sekarang anaknya masih menerima nggak royalti dari hasil karyanya beliau? Istrinya ya masih terima. Begitu juga dengan penulis-penulis buku ya, royaltinya masih jalan. Intinya adalah kalau kita ingin mendapatkan passive income, maka salah satu cara adalah membuat karya ya, membuat prestasi, membangun aset. Nah, hari ini kita akan membangun aset di dunia network marketing dengan perusahaan yang namanya For Life. Banyak orang gagal paham tentang dunia network marketing dan banyak orang juga gagal paham tentang bisnis network marketing yang bagus. Sehingga akhirnya kalau kita kadang-kadang mengajak ini MLM ya, mereka sudah menolak ya. Oh, ini apa? Ini MLM ya, karena mereka banyak yang terjebak dengan money game. Mereka banyak yang terjebak dengan perusahaan-perusahaan yang hanya sekedar menawarkan uang. Sudah banyak fenomena seperti itu ya. Hit and run. Oke, Anda bisa dapat uang banyak, tiba-tiba nanti perusahaannya tutup ya. Anda harus ganti lagi perusahaan. Sehingga Anda nggak dapat passive income, yang Anda dapat hanya active income. Hanya pada waktu Anda bekerja Anda dapat ya. Jadi ini yang kita ingin pahami ke teman-teman bahwa hari ini ya, sebelum kita masuk lebih lanjut, bahwa kita ada di satu perusahaan yang sudah terbukti, yang bagi orang-orang yang lama, yang sudah lama di dunia marketing, merindukan perusahaan seperti For Life, di mana mereka nggak perlu ganti-ganti lagi perusahaan, mereka nggak perlu pusing-pusing lagi memberikan masukan ke perusahaan tentang produk, mereka nggak perlu pusing-pusing lagi memberikan saran kepada perusahaan untuk masalah ganti-ganti marketing plan, ada plan A, plan B, dan macam-macam gitu ya, sampai akhirnya merubah jadi binary dari sistem yang ada. Karena hal-hal itu sudah diselesaikan oleh Foras sejak lama. Foras tidak pernah berubah marketing plan, artinya mensejahterakan. Foras juga selalu mengeluarkan produk-produk terbaik, dan itu adalah hasil riset. Artinya teman-teman sudah berada di perusahaan yang tepat. Hanya pertanyaannya berapa banyak income yang ingin Anda dapatkan. Oke. Ini dasar, saya masuk langsung saja. Kalau memang nanti ada yang kurang jelas atau gambar yang kurang jelas, kasih tahu saya. Ya. Baik Bapak Ibu semua, ini dasar. Ya, you are what you think. If you think you can, yes you can. Jadi Bapak Ibu, kita tuh apa yang kita pikirkan? Pak Agung, saya ini nggak punya waktu. Waktu saya terbatas. Mungkin saya seorang dokter, mungkin saya seorang lawyer, mungkin saya seorang pebisnis gitu ya. Terus atau Pak Agung, saya ini hanya ibu rumah tangga, saya ini hanya pegawai yang gajinya terbatas, saya ini hanya seorang guru gitu ya. Atau saya ini pengangguran. Bapak Ibu, kalau saya ditanya seperti itu, apakah saya sebagai seorang guru, saya sebagai atau pegawai yang penghasilannya terbatas, saya seorang pengangguran, saya yang sekolah rendah, atau saya yang seorang pengusaha, atau saya yang seorang dokter yang waktunya terbatas ya, apakah bisa berhasil di bisnis ini? Kalau kata saya, bisa. Kok Pak Agung berani bilang bisa? Karena sudah ada buktinya. Ya, Bapak Ibu mau contoh orang yang tidak punya penghasilan ya, Pak, kalau gaji saya rendah, income saya terbatas, sedangkan bisnis forex baru muter punya produk di awal untuk 2 jutaan gitu ya. Apakah saya bisa berhasil? Karena kan saya butuh untuk kebutuhan yang lain-lain. Ada contohnya? Mau tahu? Pak Ali? Ya, Pak Ali hanya jual es kelapa muda dulunya, tidak punya pekerjaan, ya kan? Artinya tidak punya income yang tetap kan? Bisa sukses, bisa jadi JID juga. Pak Agung, ada ke seorang dokter yang sibuk yang berhasil? Ada. Ya, siapa? Dokter Kim Mejung di Korea Selatan, di tengah-tengah kesibukan dia seorang dokter yang terkenal, dokter ahli kanker yang terkenal di Korea Selatan ya. Dia setelah selesai kerja, dia meluangkan waktunya, ini saya dengar langsung waktu saya di Korea, dia meluangkan waktunya, selesai dia praktek, dia luangkan waktunya 3-4 jam untuk bisnis. Bahkan kadang-kadang dia harus terbang keluar kota, presentasi, bantu orang di sana, selesai presentasi dia balik lagi, besoknya dia sudah kerja lagi. Dan Bapak Ibu tahu hasilnya? 12 bulan, 14 bulan, dia jadi Gold International Diamond. Gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan dia. Ya.
Pak Agung, ada nggak orang-orang yang hanya ibu rumah tangga berhasil? Oh banyak. Ya di Korea Selatan banyak sekali. Ya orang-orang yang hanya seorang guru TK bisa jadi platinum. Betul ya? Hanya seorang single parents yang hanya kerja di salon bisa jadi Gold International Diamond. Ada lagi seorang ibu rumah tangga yang pemalu, yang tadinya kena punya masalah kesehatan, terbantu dengan produk For Life, akhirnya jalankan For Life, setahun belum ada perubahan, setelah dia membangun keyakinan diri, dia membangun personal development, ya dia mengembangkan dirinya, dia tanya pada orang yang sukses. Jadi selama setahun tuh karena dia pemalu kan dia nggak berani presentasi, dia hanya ngeliat orang-orang, akhirnya dia tanya tuh pada guru TK yang tadi saya bilang yang sudah sukses itu, bagaimana caranya saya bisa sukses? Ya udah kamu ikut saya aja, kamu berlatih. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan? Dia berlatih di depan cermin, bicara pada orang, menerangkan tentang For Life. Ya, dan Bapak Ibu tahu 5 tahun kemudian, 2 tahun atau 3 tahun kemudian dia sudah jadi Gold International Diamond juga. Seorang ibu rumah tangga yang pemalu. Artinya, you are what you think. If you think you can, yes you can. Kecuali Bapak Ibu yang membuat diri Bapak Ibu, saya nggak punya waktu. Ada contoh orang yang nggak punya waktu, waktunya terbatas berhasil. Saya nggak punya income, ada contoh orang yang nggak punya income berhasil juga. Jadi nggak ada alasan sebenarnya ya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan support system yang ada untuk mendukung Bapak Ibu belajar bersama ya. Contohnya hari ini. Karena ini penting, ya ini dasar. Dan Bapak Ibu, ini pepatah ya, pernyataan dari jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan membahu-membahu wujudkanlah. Law of attraction. Ya, law of attraction. Ya. Allah itu menurut persangkaan hambanya. Jadi kalau kita berpikir bahwa memang kita diciptakan untuk menjadi sukses dan kita terus mempersiapkan diri kita menjadi sukses, maka kita pasti akan sukses. Ya. Ini penting, ini pondasi. Kata-katanya sederhana, tapi ini dasar dari network marketing. Makanya Bapak Ibu, bagi teman-teman yang masih baru atau sudah lama, Pak Agung kok ada orang yang sukses cepat, ada orang yang statis begitu-begitu aja. Ya salah satunya karena ini, ya, karena pondasinya, ya. Bapak Ibu pernah saya dengar di salah satu talk show International Diamond, makanya saya sangat menyarankan teman-teman semua luangkan waktu untuk mendengarkan ID Talk, apalagi untuk orang-orang yang belum pernah kita dengar. Ya, salah satu yang saya pernah dengar itu tentang Dr. Busman. Bagaimana dia seorang dokter ya, punya posisi di rumah sakit ya, rumah sakit terkenal di Pekanbaru. Dia juga pernah ikut di dinas tentara, dokter tentara, pimpinan di rumah sakit. Pada waktu menjalankan bisnis ini keluarganya bilang apa? Kamu gila ya. Sama seperti Dr. Jess Kim ya, upline kita ya, mentor saya ya, mentor kita semua. Waktu dijalankan bisnis ini, keluarganya bilang, kamu gila ya. Istrinya bilang, kamu sekolah jauh-jauh ke Amerika, punya klinik di Amerika, jalanin bisnis kayak orang nggak sekolahan gitu ya. Mental ya. Dan Dr. Jess bilang, nggak apa-apa, kamu belum tahu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dan akhirnya, sekarang dia sukses, Dr. Becky istrinya yang tadinya bilang dia gila, malah sekarang mendukung beliau, dan mereka sekarang nggak perlu lagi jaga klinik, waktu mereka lebih bebas, mereka tetap bisa membantu orang sehat, tetap ilmu kesehatannya terpakai, tapi mereka bisa punya waktu untuk diri mereka sendiri dan keluarganya. Ya, dengan income yang bukannya berkurang, tapi berkali-kali lipat. Dan itu mereka lakukan di tengah-tengah kesibukan mereka dengan mengorbankan waktu selama 3 bulan pertama, ya. Setiap hari 3-4 jam bicara tentang For Life dengan mengatasi rasa malunya ya, dengan mengatasi egonya, karena mereka seorang dokter yang punya klinik besar dan sangat sukses. Orang antri 3-6 bulan baru bisa dapat jadwal untuk mereka bisa konsultasi. Jadi betul-betul pada masa itu pilihan mereka bukan masalah keuangan waktu itu Dr. Jess, tapi mereka ingin punya waktu untuk bisa membesarkan anak perempuan mereka satu-satunya. Karena selama ini mereka sibuk bekerja, dapat uang, tapi anaknya dibesarkan oleh neni, oleh pembantu rumah tangga. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Kenapa Pak Agung kok satu slide ini Pak Agung bicara panjang lebar? Karena ini kuncinya. Banyak orang gagal di network marketing pada waktu mereka menemui hambatan, tantangan, karena mereka tidak percaya pada kemampuan pada diri mereka sendiri. Terlalu banyak alasan yang membuat mereka, ya kita semua, berhenti pada satu titik di mana kita tidak bisa membuat lompatan yang jauh lebih tinggi lagi daripada apa yang sebenarnya ada potensi raksasa dalam diri kita. Ini yang harus Bapak Ibu pahami.
Jadi sekali lagi kalau teman-teman yang baru gabung ya atau yang sudah lama yang masih sibuk, saya nggak punya waktu, saya nggak punya modal, saya nggak punya keterampilan, sekolah saya terbatas, atau malah sebaliknya, saya ini sekolah tinggi, saya ini seorang misalnya saya ini seorang yang profesional yang terkenal, saya ini, nah semua itu Bapak Ibu harus bisa atasi. Kalau makanya penting sekali you are what you think. If you think you can, yes you can. Ya itu penting sekali ya karena dia akan berkembang. Ya. Nah, Pak Agung, kenapa tadi Pak Agung bicara if you think you can? Karena itu penting sekali Bapak Ibu. Semua di dunia ini, ya, semua di dunia ini, ya, datang dari sebuah keyakinan, ya, yang diperjuangkan. Ini penting. Contoh, Bapak Ibu kebayang nggak bagaimana kita bisa naik pesawat terbang sekarang? Dulu penemu pesawat terbang kan dianggap gila. Ah, kamu gila mau buat orang terbang. Gila, betul. Sampai mereka melakukan percobaan, mereka dibilang gila ya. Tapi itu semua bermula dari apa? Bermula dari alam bawah sadar mereka yang punya keyakinan yang kuat bahwa satu hari manusia bisa terbang. Dan terbukti nggak? Terbukti. Itu kekuatan dari alam bawah sadar, kekuatan dari alam pikiran kita, kekuatan dari keyakinan. Sehingga dicela, dihina, ya, mengalami kegagalan berkali-kali, ya, mengalami hambatan, itu tidak mematahkan alam bawah sadar mereka, mindset mereka, keyakinan kita. Itu penting sekali. Inilah yang membedakan kenapa ada orang yang bisa sukses dan sangat sukses di network marketing dengan mereka yang biasa-biasa saja yang akhirnya gonta-ganti perusahaan MLM. Ya, karena mereka tidak punya keyakinan yang sangat kuat dalam hal itu. Apalagi contohnya Pak Agung. Contohnya adalah dulu ada orang bermimpi, punya impian, keyakinan yang sangat kuat, satu hari kita bisa terbang sampai ke bulan. Orang zaman dulu, kalau kita sekarang udah biasa, tapi zaman dulu itu sesuatu hal yang bukan lagi luar biasa, tapi mereka bilang crazy, gila gitu ya. Impian yang sangat gila gitu loh. Ya. Tapi apakah ada yang memperjuangkannya? Iya, betul. Dan apakah akhirnya tercapai setelah mengalami berbagai macam kegagalan, cobaan, ujian, ya, cemohan, ya, orang-orang yang negatif yang menghalangi mereka, orang-orang yang tidak punya keyakinan yang kuat, bisa nggak mereka melewati semua? Bisa. Dan akhirnya Bapak Ibu hari ini dengan kekuatan keyakinan, pikiran yang diperjuangkan secara konsisten, persisten, komitmen, fokus, akhirnya mencapai. Hari ini kita bisa lihat orang bisa sampai ke bulan. Ya, jadi ini dasar. Ini penting agar teman-teman semua yang di bisnis, karena bisnis ini luar biasa. Salah satu kelebihannya kita tidak punya bos. Betul ya? Tidak punya bos. Karena kita tidak punya bos, akhirnya jadi dua hal. Yang satu sisi menyenangkan, di satu sisi bisa jadi melenakan gitu ya, membuat kita lemah. Kenapa? Karena nggak ada sanksi. Kita mau nggak prospek juga nggak apa-apa. Kita mau tiap hari santai-santai aja nggak pernah bicara tentang forex nggak apa-apa gitu kan. Kita mau bikin 20 daftar nama, menelpon 20 orang tiap hari, say hello, membangun hubungan, nggak kita lakukan juga nggak apa-apa. Nggak akan ada orang yang memecat kita gitu. Tapi coba kalau kita kerja biasa, dikasih perintah kamu setiap hari harus call contact. Misal kita telepon marketing gitu ya, atau kartu kredit lah ya kan, banyak itu orang-orang yang tiap hari kita ditelepon, Pak, nawarin kartu kredit. Itu kan ditargetin, tiap hari kamu harus telepon sekian orang, harus laporan. Kalau kamu nggak laporan, kalau nggak mencapai target, kamu keluar. Akhirnya mereka mau nggak mau, suka nggak suka, ya terpaksa membuat diri mereka rajin, terpaksa membuat diri mereka bekerja keras agar mereka tetap bisa bertahan di pekerjaan mereka. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak punya, ya karena kita nggak punya bos, kita santai. Jadi satu hari nggak prospek forever nggak apa-apa. Padahal impian kita besar untuk sukses. Jadi ya, ini berkaitan ya teman-teman. Jadi impian besar harus diikuti dengan tindakan besar juga ya. Nah, karena kita nggak punya bos, maka pastikan diri kita lah yang menjadi bos untuk diri kita sendiri. Saya waktu pertama kali gabung di For Life, Dr. Jis bilang, Agung, kalau kita ingin sukses, siapa yang ingin kamu lawan? Saya bilang, siapa ya? Ya Platinum, kata Dr. Jis, bukan.
Yang harus pertama kali kamu kalahkan, ya, yang kamu lawan adalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena itu adalah lawan kita yang terbesar. Kalau kita tidak bisa melawan diri kita, kita malas, kita masih ada ego, ya, kita masih ada rasa harga diri kita gampang tersinggung gitu ya. Kita malu ya, kita takut gagal, ya itulah lawan kita ya, kompetitor kita terbesar. Jadi kalau kita ingin membuat sukses yang tertinggi, maka pastikan kalahkan dulu diri kita yang menghambat kita untuk sukses dan dukung sisi di dalam diri kita yang bisa membuat kita untuk sukses. Nah, ini ada 10 kebiasaan sukses ya, saya singkat saja. Oke, kalau gitu Pak Agung, berarti kita harus benar-benar menyiapkan diri kita untuk sukses, betul. Karena itu semua bisa dibangun. Tadi saya bilang, seorang ibu rumah tangga yang pemalu di Korea Selatan pun dalam 1 tahun tidak ada perkembangan, tapi dia ada keinginan untuk menjadi sukses, dia belajar pada orang yang sukses, akhirnya bahkan melatih diri dia bicara di depan cermin, akhirnya pun sekarang bisa jadi gold. Ya, seorang supir bus wanita ya di Korea Selatan punya waktu terbatas karena dia kan pasti ada jam kerja kan, harus bawa bus dari pagi sampai malam. Tapi setelah itu dia menggunakan waktunya untuk for life dan dia komitmen, konsisten, punya keyakinan diri yang tinggi, punya kemampuan mengatasi dirinya ya. Ya tadi misal ketakutan dalam dirinya ya, cemohan orang lain ya, harga diri, egonya dia bisa atasi dengan sangat baik karena dia tahu apa target yang dia inginkan. Jadi Gold International Diamond juga seorang supir bus wanita, ya, seorang pengusaha perempuan yang waktu itu anaknya kuliah di Filipina, ya, dan dia investasi sambil anaknya kuliah, dia buka restoran di Filipina dan bangkrut, habis 5 miliar atau 50 miliar saya nggak tahu, sampai akhirnya harus pulang ke Korea Selatan, saking miskinnya dia sampai harus membersihkan WC di kantor polisi untuk dia bertahan hidup. Ikut di For Life untuk beli produk pun nggak ada dana, tapi dia tidak pernah menyerah. Selalu ditanamkan dalam diri dia, saya tidak ingin hutang-hutang saya menjadi beban anak-anak saya. Saya ingin menjadi orang sukses dan saya yakin bisa sukses, dan dia terus lakukan For Life menjadi jalannya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Hanya dalam waktu hitungan 1 tahun atau 2 tahun, dia sudah bisa jadi Gold International Diamond. Ya, jadi apa yang menjadi dasar Bapak Ibu tidak sukses? Semua itu bisa terjawab dengan contoh orang-orang yang tadi saya ceritakan. Ya, oke. Nah, bagaimana membangun kebiasaan sukses? Pertama, membaca buku positif 30 menit. Seperti sekarang hari ini, ya, kita harus pahami bahwa penting sekali menghidupi diri kita, ya, menghiasi diri kita, mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif. Ya, membaca buku-buku positif. Ya, membaca kitab suci kita, ya, membaca orang-orang yang sudah sukses, menjadi inspirasi dan motivasi. Apa efeknya kalau kita membaca buku-buku negatif? Bapak Ibu, hari ini banyak orang kehilangan harapan dalam kehidupan mereka dan akhirnya melakukan tindakan yang sia-sia ya. Kenapa? Karena mereka membaca buku-buku yang negatif, mungkin isinya kesedihan, isinya kekecewaan ya. Dan akhirnya itu mempengaruhi perasaan mereka sehingga merasa hidup ini tidak ada apa-apanya. Beda kalau kita baca buku seorang anak yatim piatu dari kecil bisa sukses, seorang yang putus sekolah bisa sukses, seorang dokter yang sudah sukses di kliniknya bisa sukses di tempat yang lain, ya, sehingga punya banyak waktu. Jadi hal-hal yang positif itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ini penting. Kedua, mendengarkan cerita-cerita sukses. Seperti hari ini Bapak Ibu mendengarkan cerita dari saya, ada sedikit motivasi nggak gitu ya? Ada banyak inspirasi nggak? Ada banyak motivasi nggak yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Dan ini penting. Bahkan ada seorang platinum pertama di Asia ya, Ibu Seridin, dia cerita dia malah melarang kita untuk terlalu banyak, bahasa dia menonton kotak kutukan. Bapak Ibu tahu nggak kotak kutukan itu apa? TV. Kalau sudah di depan TV itu kita terkutuk, katanya dia. Kenapa? Seolah-olah kita jadi patung di situ gitu ya. Kenapa? Bisa berjam-jam habis waktu kita nonton sinetron selesai, nanti sambung lagi dengan drama India, sambung lagi dengan drama Korea. Akhirnya waktu-waktu kita yang bisa produktif ya hilang. Gitu. Sehingga seolah kita tidak punya waktu, tapi padahal mungkin waktunya yang kita tidak maksimalkan.
Jadi ini penting Bapak Ibu semua. Saya juga dulu waktu memulai bisnis ini ya, saya nyari di YouTube, cari inspirasi. Apa yang saya cari inspirasi? Orang-orang yang udah sukses di For Life. Saya dengar cerita mereka, di mana mereka tadinya sangat susah, kehidupannya bisa berubah. Saya dengar ada pertemuan di mana saja saya ikuti. Ada Zoom meeting di mana aja selama saya bisa saya ikuti. Ya, inspirasi-inspirasi dari para International Diamond saya ikuti, para GID saya ikuti ya. Semua yang kesempatan saya bisa mendengarkan, saya dengarkan. Karena bisnis kita sangat sederhana. Saking sederhananya, banyak hal yang kita lalaikan. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Sederhananya di mana, Pak Agung? Karena tugas kita hanya bercerita. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, bagaimana kita bisa banyak cerita seperti saya sekarang banyak cerita? Ya harus banyak mendengar, gitu loh. Bagaimana bisa banyak mendengar? Ya banyaklah hadir di pertemuan online, offline, ya kalau sekarang online lah Zoom meeting ya. Berangkat. Tanpa kita mendengarkan, mengeluangkan waktu kita untuk mendengarkan cerita-cerita itu, atau kita anggap kita sudah cukup mendengarkan dan kita udah bosan, maka pada waktu itu juga bahan-bahan cerita kita akan terbatas. Nonton Karena ini kita live membatasi. itu apa sih? Maaf yang belum di itu suaranya tolong di mute ya. Tolong yang para co-host kalau ada yang begitu tolong di unmute. Di mute ya. Iya, makasih. Oke. Saya singkat lagi, yang ketiga 100% menghadiri pertemuan tadi. Sama konsepnya adalah dengan hadir di pertemuan kita dapat inspirasi. Ya, saya termasuk orang dan yang sudah mengamati dan melihat rata-rata orang yang sukses di network marketing adalah mereka yang rajin ikut pertemuan, Zoom meeting, online meeting, apapun, walaupun isinya itu saja, BOP gitu ya, tapi kalau yang bawanya orang lain, mereka bisa dapat inspirasi dari setiap kata-kata, dari setiap, seperti sekarang nih. Ini saya sudah berapa kali membawa materi ini setiap bulan, tapi mungkin teman-teman bisa melihat kan setiap saya bicara pasti mungkin ada hal-hal yang inspirasi-inspirasi baru yang teman-teman dapatkan. Ini penting. Yang keempat adalah pemakaian 100%. Kenapa? Karena kita butuh keyakinan. Ya, kalau kita sudah pakai produk, kita tambah yakin, maka semakin cepat kita berhasil. Ya sama seperti orang jualan Toyota. Dia jualan Toyota, tapi mobil yang dia pakai Isuzu gitu misalnya, kan nggak klop gitu ya Bapak Ibu ya, sama gitu. Jadi usahakan Bapak Ibu untuk pemakaian 100% agar kita tahu kualitas produk kita, terbangun keyakinan, karena ini pondasi ya. Karena produk kita repeat ordernya sangat tinggi, 60-70%, dan itu sudah cukup untuk kita punya passive income ya, karena produk yang pembelanjaan ulang. Repeat order itu maksudnya setelah kita kenalkan orang yang beli lagi bisa 6, misal dari 10 orang 6-7 orang akan beli lagi. Bahkan kata Dr. Jess ada mitra dia yang sudah 10 tahun ya, pelanggannya, konsumen dia sampai sekarang masih tetap pakai. Karena produk kita bukan seperti obat ya, sakit minum selesai sembuh berhenti. Kalau kita enggak, kalau bisa tiap hari minum sampai kita meninggal. Kenapa? Karena tiap hari tubuh kita perlu dididik. Setiap hari ada sel-sel baru dalam tubuh kita, tentara-tentara imun yang perlu dibuat pintar. Ya, ini penting. Ya, jadi Bapak Ibu baca buku positif minimal setengah jam sehari, mendengarkan cerita-cerita sukses seperti ini ya. 100% menghadiri pertemuan ya. Pastikan selalu hadir kecuali memang ada halangan yang tidak bisa kita hindari. 100% memakai produk. Kelima, miliki konsumen 15-25 orang tiap bulan. Ini untuk memastikan bahwa kita bisa memenuhi punya potensi untuk orang-orang yang akan jadi member. Kalau kita punya konsumen kan otomatis satu saat mereka bisa jadi member, dan kalau jadi member satu saat mereka bisa menjadi orang-orang yang aktif. Ini penting. Yang keenam, luangkan waktu. Tadi saya bilang 3 jam per hari. Kan sekali lagi buat teman-teman yang masih baru atau yang sudah lama saya ingatkan, konsep dari kita adalah yang namanya full time di tim kita, nama tim kita Timbon adalah Timbon Internasional, adalah bukan yang namanya full time itu kalau kita bisa meluangkan dalam seminggu 20 jam dalam seminggu kita luangkan waktu untuk For Life. Kira-kira kalau 20 jam seminggu itu kalau seminggunya 7 hari 3 jam lah kira-kira. Atau kalau seminggunya 5 hari, anggaplah kita Sabtu Minggu untuk keluarga gitu ya, atau kita hanya pakai Senin sampai Jumat, berarti 5 hari, berarti 4 jam. 3-4 jam per hari, itu benar-betul kita pastikan kita belajar tentang For Life, kita prospek tentang For Life, kita konsultasi tentang For Life, 3-4 jam sehari. Ya, kok harus begitu Pak Agung? Prospek? Iya. Karena tugas kita hanya bercerita dan kita nggak ada waktu lagi.
kerjaan kita yang lain selain itu. Kalau kita tidak melakukan itu berarti kita part timer, dan part timer dengan full timer pasti kesusahannya beda, gitu ya. Bapak Ibu, sederhana saja. Kita sekolah saja ada waktunya, betul ya? Masuk jam 7, masuk jam 8, ya pulang jam 4 sore, jam 3 sore, jam 2 siang gitu kan. Sama kantor kita masuk jam 7, pulang jam 5 sore, masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Itu kita lakukan konsisten. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah kita lakukan itu terus. Konsisten ada jadwalnya. Dan itu pun belum menghasilkan apa-apa. Sama kita kerja, kita konsisten membangun karir. Dan itu pun belum tentu kita bisa, maaf sebentar, baterainya udah mau habis. Ya, jadi kalau untuk sekolah saja, untuk kerja saja kita bisa lakukan bertahun-tahun ya, SD 6 tahun, terus berjam-jam dalam sehari bisa 5 jam sekolah ya. SMP juga sama 3 tahun, 6 tahun, 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah nanti tergantung kalau pas ya cepat 4 tahun. Bapak Ibu bayangkan, itu konsisten kita lakukan. Kita bayangkan, dan itu pun kita bukan menghasilkan uang, hanya mengisi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, betul ya? Ya, untuk masa depan yang cerah. Nah, hari ini Bapak sudah punya potensinya, sudah ada produk yang begitu bagus, sudah ada bagi hasil yang begitu bagus, sudah ada dukungan perusahaan yang begitu bagus, sudah ada support system yang mendukung Bapak Ibu, sudah ada tim yang mentor-mentor Bapak Ibu yang siap membantu Bapak Ibu, tinggal komitmen Bapak Ibu. Mau nggak meluangkan 3 jam per hari? Gitu loh. Nggak perlu sampai kayak sekolah dari 3 tahun, dari 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, itu aja sampai SMA udah 12 tahun. Atau Bapak Ibu kerja sampai 10 tahun. Mau nggak Bapak Ibu luangkan waktu 3 jam per hari? 3 bulan saja. Atau kalau mau 1 tahun saja. Konsisten saja. Ya. Maka Bapak Ibu akan lihat perubahan yang luar biasa dari segi pengembangan kepribadian, dari segi keyakinan, kemampuan prospecting, karena kita latih tiap hari. Ya, kecuali kita hanya mau biasa-biasa saja di bisnis ini, ya impian besar tapi tindakan tidak besar. Itu wajar kalau hari ini kita tidak berkembang. Jadi tadi saya bilang, you are what you think. If you think you can, gitu ya. Kalau kamu pikir kamu bisa, kamu pasti bisa. Oke? Home meeting 3 kali dalam seminggu. Lakukan Bapak Ibu. Ya, home meeting itu penting, ya. Ya, ada beberapa mitra-mitra saya ya, kemarin nih bagus sekali ya Mbak Rona kemarin cerita ya di Surabaya. Karena dia susah ngundang orang untuk Zoom meeting, kan kadang-kadang orang begitu kan, ada alasannya kuota lah, macam-macam lah. Ya udah diajak ketemuan sekarang ya dengan protokol kesehatan, kita janjian di Indomaret di mana sama prospekan dia, terus dia bikin slide tulisannya bahan presentasi yang sederhana, mungkin 3 atau 4 bahan presentasi atau dikirim ke WA. Jadi sama-sama dengan prospekan 3 orang kita diskusi lewat handphone gitu ya, WA, prospecting ya. Jadi ini luar biasa karena terus bikin file untuk dikirim-kirim ke YouTube atau ke Facebook atau ke WA group ya. Hal-hal yang bisa membuat orang-orang kirim sapa mitra-mitra lama atau konsumen-konsumen lama yang udah nggak pernah disapa, dan akhirnya apa? Terjadi produk, pembelian produk, terjadi orang-orang yang bergabung kembali, ya, terjadi orang-orang baru yang bergabung. Memang ini yang harus kita lakukan. Karena jadi hari ini Bapak Ibu, kalau mungkin bagi teman-teman masih baru, ayo mumpung masih baru, betul-betul konsisten satu tahun ini, ya, lihat perubahan kehidupan Bapak Ibu dalam 1 tahun ini, gitu ya. Karena dulu ada seorang GID, ya Pak Nazrul itu dulu meremehkan kakaknya. Mereka punya hutang 5 miliar karena waktu itu bapaknya sakit jantung dan mereka habis-habisan sampai bayar listrik rumah aja nggak bisa, makan ikan 1 ekor belah 12 karena anaknya 10, mereka 10 bersaudara gitu ya. Sampai akhirnya, dan waktu itu kakaknya mulai jalankan for life itu bapaknya harus gadaikan jual jam tangan, ya kan, gadaikan barang-barang elektronik untuk kakaknya bisa punya ongkos dari Johor Baru ke Kuala Lumpur ikut prospecting. Pulangnya kakaknya nggak punya uang, akhirnya tidur di jalan, ya kan? Karena pilihan cuma 2,
pakai uang untuk pulang, atau kalau dia nginep nggak bisa, atau dipakai untuk makan, dia udah nggak bisa beli tiket lagi karena saking susahnya kehidupan mereka waktu itu, hutang 5 miliar. Dan Pak Nazrul sebagai seorang yang sangat bekerja keras ya, dia menghidupi dirinya sampai bisa kuliah, kakaknya hanya sampai SMA yang ikut For Life. Tapi dia lihat waktu diajak For Life dia nggak mau karena masih sombong dia. Itu kan saya kan punya masa depan cerah karena saya sekolah di universitas yang bagus, saya punya peluang pekerjaan yang sangat bagus. Dan Bapak Ibu tahu, setelah 3 tahun kakaknya jalanin, dia baru lihat tahun pertama dia lihat ada perubahan nih dalam kehidupan kakaknya. Tapi ya masih belum terlalu signifikan lah. Tahun kedua udah mulai kelihatan, tahun ketiga dia baru lihat kakaknya bisa melunasi hutang bapaknya, 5 miliar. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ya kalau untuk sekolah saja dari kecil aja kita perlu waktu 6 tahun, 3 tahun, 12 tahun gitu ya, hanya untuk mengisi diri kita dengan ilmu untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Ya, kenapa kita tidak menyiapkan sekarang? Sudah ada masa depan yang cerah yang sudah terbukti, yang bisa dilakukan dengan bercerita. Kenapa kita nggak mau? Kenapa kita tidak meluangkan waktu kita untuk 3 jam per hari prospecting dan home meeting 3 kali dalam seminggu? Konsultasikan ini pada sponsor Bapak Ibu semua. Harus kembalikan semangat itu. Kalau enggak, kita akan seperti inilah, biasa-biasa saja begitu ya. Ke-8 konsultasi dengan sponsor setiap hari. Ke-9 tadi TGIF ya, Twitter, Google, Instagram, Facebook, internet, email, gunakan untuk prospecting. Yang ke-10 menjaga kesehatan. Oke, saya percepat lagi. Nah, apa Pak Agung kendala bagi seorang pemula? Ini ada godaan ya. Pertama tadi, pelit membeli tools. Ini yang penting. Aduh, kalau ikut Zoom, kuota saya cepat habis. Bapak Ibu mau bisnis apa? Ya, yang modalnya hanya modal kuota gitu. Dengan potensi income yang tadi saya bilang, Bapak Ibu mau berapa banyak yang Bapak mau Ibu, nanti di akhir kita akan, Bapak Ibu mau di awal 9 juta per bulan dulu, Bapak Ibu mau 20 juta per bulan dulu, Bapak Ibu mau sampai 100 juta per bulan, atau Bapak Ibu mau sampai 1 miliar per bulan, itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Sekarang hanya dengan modal kuota berapa sih? Ya, kuota tuh berapa? Paling hanya 60.000 mungkin ya, yang 1 bulan dapat berapa giga gitu, atau Bapak Ibu anggaplah 100.000, 150.000 gitu. Itu Bapak Ibu sudah bisa menggunakan prospecting kemana-mana, mendapatkan informasi, mendengarkan inspirasi, motivasi ya dari berbagai macam orang-orang yang sudah berhasil. Dan Bapak Ibu nggak perlu meluangkan waktu seperti Bapak Ibu belajar dulu masih sekolah. Sekarang Bapak Ibu sudah ada peluangnya, tinggal dijalankan saja, nggak perlu lagi bertahun-tahun. Luangkan 1 tahun dulu, buktikan. Ada perubahan nggak dalam kehidupan Bapak Ibu? Ada tambahan income yang nggak Bapak Ibu dapatkan? Kalau 1 tahun terlalu cepat, ya percepat. Terlalu lama, percepat. Per 3 bulan saya ingin buktikan. Paling nggak saya dapat bonus builder, saya jadi QD, paling nggak saya dapat PD. Itu bisa konsultasikan pada mitra. Yang penting Bapak Ibu betul-betul meluangkan waktu untuk itu. Luangkan 3-4 jam sehari, luangkan seminggu 3 kali minimal pertemuan home meeting. Ya. Jadi jangan pelit membeli tools. Ya, kalau ada apa-apa, kalau misalnya masih ada brosur, masih ada hal-hal yang perlu kita butuhkan untuk pengembangan bisnis, jangan pelit. Ini bahaya. Karena bisnis di mana-mana perlu keluar modal. Tapi bisnis network marketing, seperti di Forex, modalnya nggak banyak gitu loh. Keluar modal iya, tapi nggak banyak gitu kan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen punya bisnis yang income-nya tiap bulan Bapak Ibu bisa dapat 100 juta per bulan misalnya, berapa sih modalnya? Atau 10 juta per bulan lah, berapa sih modalnya? Bisa nggak Bapak punya bisnis modal 2 juta dapat income 10 juta per bulan? Mungkin jarang-jarang, atau malah nggak ada gitu ya. Kita bisa mulai dengan modal 2,6 juta, 2,7 juta, ya. Terus tambah kuota, tanggaplah modal kita 3 juta. Dan itu pun modal bukan modal hilang, bukan maksudnya harus hanya modal untuk sewa tempat, ya bayar listrik, itu kan modalnya nggak kembali. Ini modalnya dalam bentuk produk, bisa kita putar kembali, uangnya bisa kembali bahkan lebih. Terus dari mana? Kita harus pelit ya dalam melakukan bisnis ini. Ini harus teman-teman harus pahami, harus hati-hati. Kedua, sangat terbatas menggunakan produk. Nah itu tadi saya bilang, udah pelit, beli tools, terbatas lagi menggunakan produk, kita nggak bisa coba. Kalau bisa Bapak Ibu usahakan. Salah satu tanda-tanda kita tidak memahami bisnis network marketing kita adalah beli produk itu irit-irit. Pak saya beli satuan aja Pak, yang penting 125 LP gitu ya. Atau 100 LP aja Pak. Nah ini lebih parah lagi nih kalau 100 LP. Kenapa? Karena tidak dapat apa-apa. Hanya dapat harga member saja.
Kalau Bapak Ibu minimal saya sarankan minimal 125 LP program loyalty agar apa? Dapat produk free, dapat simpanan poin. Apalagi kalau Bapak bisa ambil paket, udah dapat produk free, dapat instan diskon gitu ya, dapat simpanan produk lebih poin kredit lebih banyak. Nanti dari situlah Bapak Ibu bisa menggunakan, oh saya ingin coba ProTF, tukar saja pakai redeem point, jauh lebih murah. Ya kan, saya pengen nyoba jus Rio Vida, tukar. Ya, nanti sampai semua produk yang kita ingin coba, kita bisa coba ya dengan menggunakan redeem point gitu loh, atau produk free nantinya ya. Ini penting. Tidak hadir di pertemuan rutin. Tadi saya bilang pertemuan kita hidup dari pertemuan ke pertemuan. Ya, kita hidup dari banyak bercerita. Bagaimana bisa banyak bercerita? Pastikan banyak mendengar. Bagaimana bisa banyak mendengar? Ya, pastikan hadir di setiap pertemuan. Semakin banyak kita hadir di pertemuan, semakin banyak yang kita dengar, semakin banyak yang bisa kita ceritakan. Ya, seperti saya sekarang banyak bisa bercerita karena saya banyak hadir di pertemuan. Sampai sekarang pun nanti nih mulai tanggal 20 ke atas nih ada 3 ID yang belum pernah saya dengar cerita mereka. Saya pastikan saya akan hadir untuk mendengarkan mereka agar dapat inspirasi, dapat motivasi dan dapat hal-hal baru di mana kita akhirnya yakin bahwa tidak ada alasan apapun dalam kehidupan kita yang bisa menghalangi sukses. Kalau alasan kita nggak punya modal, udah banyak contoh orang nggak punya modal sukses di For Life. Kalau kita nggak punya banyak waktu, akan banyak contoh orang-orang yang tidak punya banyak waktu sukses di For Life. Kalau kita bilang saya ini orang yang sudah sukses, ya sehingga saya kalau ikut bisnis begini ini menjatuhkan martabat saya, gengsi saya, udah banyak orang-orang yang punya jabatan sekarang malah berterima kasih karena mereka bukan hanya bisa membantu banyak orang berhasil hidupnya, tapi juga punya waktu untuk diri mereka sendiri dengan tetap menjadi orang yang bermanfaat. Ini penting, ya. Nah ini melakukan bisnis forex dengan caranya sendiri. Nggak usah lah ikut-ikut BOP, Zoom meeting itu percuma aja, kan isinya itu aja. Ini salah gitu. Kenapa? Karena BOP itu yang bawakan orang berbeda, pasti akan ada kata-kata yang berbeda, inspirasi yang berbeda, motivasi yang berbeda, testimoni yang berbeda, ya. Dan ini penting. Kenapa? Karena BOP bukan hanya dibuat untuk kita yang sudah lama, tapi penting untuk mereka yang masih baru prospekan kita. Makanya kita perlu hadir untuk mendampingi mereka. Agar apa? Agar satu hari juga kita bisa belajar bagaimana cara membawakan BOP, Business Opportunity Presentasi. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai melakukan bisnis dengan caranya sendiri. Bikin bantu mitra kita. Misal contoh ya, presentasi di satu tempat. Selesai presentasi ngomong sama mitranya, Bu, Pak, saya kan udah bantu presentasi. Ini kan undangannya banyak deh. Kan yang gabung ada 10 orang. Kita bagi 2 ya Pak. Bapak 5, saya 5. Jangan Bapak Ibu, jangan. Kalau itu undangan mitra kita, ya kasih semuanya ke dia gitu loh. Kenapa? Karena kuncinya semakin sukses mitra kita, otomatis semakin bagus aset yang kita bangun, semakin bagus aset yang kita bangun, otomatis ke depannya akan ada bagi hasil yang sangat besar untuk kita. Ini penting. Itu tadi saya dengan caranya sendiri, karena dia nggak paham. Akhirnya hitung-hitungan. Ini kan saya udah bantu kamu harus bayarin tiket saya untuk ke sana. Nggak usah Bapak Ibu. Jadi kita lakukan sesuatu di mana kuncinya adalah ini penting. Semakin cepat sukses mitra kita, semakin mandiri mitra kita, semakin mereka bisa mendapatkan tambahan income yang luar biasa, maka otomatis aset yang kita bangun itu semakin besar dan kita akan dapat bagi hasil yang semakin besar nantinya. Passive income pun kita pun akan berjalannya. Ini kunci ya Bapak Ibu semua ya. Tidak mencatat merasa sudah tahu. Jadi kadang-kadang kita tidak mencatat ya, kita lewat begitu aja. Tapi ada beberapa orang yang sangat tekun ya, seperti Mbak Rona itu Surabaya ya. Sering saya lihat kalau ada pertemuan dia mencatat. Ada beberapa orang juga yang mungkin saya nggak lihat ya karena ini Zoom ya, dia mencatat. Itu penting karena dengan catatan dia bisa ulang-ulang ya. Oh ini kata-kata Pak Agung kemarin itu. Oh ini loh. Tapi sekarang pun dengan catatan itu apalagi ditambah dengan rekaman akan lebih bagus lagi ya karena rekaman bisa kita ulang-ulang. Nah, mengabaikan sponsor, tidak mengedifikasi sponsor. Ini penting ya buat teman-teman yang masih baru. Jangan sampai kita meremehkan sponsor kita. Saya kan misalnya saya seorang profesional nih, atau saya punya jabatan, atau saya mungkin seorang terkenal di dunia kesehatan. Sponsor saya hanya lulusan SMA, orang-orang biasa saja.
nggak perlu saya edifikasi ya, nggak perlu saya bicarakan tentang kebaikan-kebaikan beliau ya. Contohnya bahwa ini loh yang akan saya undang ke pertemuan kita adalah orang yang sudah banyak membantu orang dan sudah terbukti bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berubah hidupnya jauh lebih baik lagi. Kita merasa itu tidak perlu kita bawakan. Toh mereka cukup melihat kita sebagai tuan rumah karena kita kan sudah terkenal gitu ya. Salah Bapak Ibu. Karena kalau kita meremehkan sponsor kita, otomatis undangan kita pun akan meremehkan sponsor kita. Dan kalau undangan kita atau mitra kita sudah meremehkan sponsor kita, maka otomatis bisnis kita akan hancur. Ya, ini bahaya. Ya, ini harus dipahami. Ya, betul. Sponsor kita, orang di atas kita bukan orang yang sempurna, ada kelebihan, ada kekurangan. Maka ambillah kelebihannya. Gunakan kelebihan itu. Ya, seperti Dr. Jess selalu bilang, mentor saya, dia nggak pernah bicara jelek tentang Bonnie Taylor. Sehingga hari ini kalau kita dengar Bonnie Taylor bicara, kita tetap positif. Saya sendiri tidak pernah bicara jelek tentang Dr. Jess. Sehingga hari ini kalau teman-teman mendengarkan Dr. Jess bicara, pasti teman-teman masih bisa merasakan energinya. Kenapa? Karena saya tidak merusak energi itu. Saya tidak merusak power itu. Saya tidak merusak pohon besar itu. Ya, support system kita itu ya, sponsor kita adalah support system kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau enggak, kita meremehkan, akhirnya bisnis kita nggak jalan. Ingat, kita salah menduplikasi, maka di bawah juga akan salah menduplikasi. Kita remehkan sponsor kita, mungkin satu saat mitra kita pun akan meremehkan kita. Dan akhirnya bisnisnya berantakan, tidak ada budaya kerja yang baik. Oke? Sensitif terhadap penolakan. Ini yang tadi saya bilang. Baru Pak Agung, saya di bisnis ini kayaknya nggak cocok deh. Kenapa nggak cocoknya? Saya udah ditolak, nggak berhasil, saya udah prospek ke sana kemari, berapa orang udah kamu prospek, baru 10 orang. Ya, baru 10 orang udah merasa gagal gitu ya. Baru ditolak 1 orang, udah merasa dunia kiamat. Atau ada 1 orang pakai produk nggak ada perubahan gitu ya, karena orang yang nggak disiplin, mungkin juga karena penyakit yang sudah terlalu parah ya. Atau dia orang itu juga pelit pakai produk, akhirnya kita merasa kayaknya dunia udah kiamat gitu ya. Ini bahaya teman-teman semua. Tadi saya bilang, orang-orang kalau Thomas Alva Edison tidak siap menghadapi kegagalan 999 kali, maka kita nggak pernah dapat namanya lampu. Kalau seorang Colonel Sanders tidak siap dengan penolakan, ya dalam usia dia yang tua, udah beribuan kali dia ditolak resepnya, kita hari ini mungkin nggak akan mendapatkan cerita tentang suksesnya sebuah KFC. Jadi jangan sensitif terhadap penolakan. Karena memang itu yang dilatih kalau kita ingin berhasil dalam sebuah bisnis ya. Harus berani menghadapi penolakan. Dari situ kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi ya. Makanya ada satu kata-kata bijak yang luar biasa ya dari orang-orang yang sudah sukses di bisnis network marketing di For Life. Dia bilang, Bapak Ibu semua, teman-teman yang hari ini hadir, baik yang masih baru atau yang sudah lama, catat sudah mengalami 1000 penolakan belum? Jadi kalau ditolak catat 1, ditolak lagi 2, kira-kira udah 1000 belum? Kalau Bapak Ibu catatan Bapak Ibu udah 1000 penolakan, berarti Bapak Ibu sudah dekat untuk menjadi platinum. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah mengalami 1000 penolakan, berarti Bapak Ibu sudah ribuan kali melakukan presentasi, dan itu sudah pasti membuat Bapak Ibu dekat untuk menjadi seorang platinum. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu jangan sensitif terhadap penolakan. Karena kuncinya tadi, dalam grup kita selalu punya prinsip, hari ini kalau ada orang menolak, bukan mereka tidak mau, tapi karena mereka belum tahu. Ya, kalau orang belum tahu, pasti menolak. Tapi kalau mereka sudah tahu, biasanya mereka akan jatuh cinta. Jadi prinsipnya itu, sehingga kita tidak ada beban dalam hidup kita. Ya, tidak sabar dalam meraih kesuksesan. Nah ini penting. Oh, saya ingin cepat sukses nih, lagi prospek, bantu mitra kita. Oh, kayaknya ada yang bagus nih di calon prospekan mitra kita. Ngomong, ini orang bagus nih, saya taruh di bawah saya langsung aja ya. Kan nanti saya bisa bantu kamu. Kalau saya sukses kan saya bisa bantu kamu. Enggak, bukan begitu. Atau atur. Hari ini kita bantu si ini ya, semua teman-teman bantu untuk dia jadi sukses. QD dulu, sehingga prospekan walaupun cross line beda grup, prospekannya dimasukin ke satu nama, itu salah. Ya, jangan melakukan kesalahan-kesalahan. Bisnis kita bukan bisnis konvensional. Bisnis kita bisnis network marketing, membangun jaringan, membangun aset. Bisnis kita bisnis duplikasi. Salah menduplikasi, hasilnya salah. Ya, maka lakukan dengan cara yang terbaik. Ingat,
kunci sukses kita adalah membuat bagaimana mitra-mitra kita secepatnya mandiri, secepatnya sukses, secepatnya bisa merasakan income. Dan itu dimulai dengan mitra-mitra kita yang menunjukkan keseriusan, keyakinan, ya, ingin dibantu untuk sukses. Bantu mereka, ya. 70% waktu kita gunakan untuk mereka yang serius, 30% untuk prospek orang-orang baru, ya. Jadi pastikan bahwa sukses yang kita bangun benar-benar dalam fondasi yang sangat kuat. Sehingga pada satu saat kita tinggalkan, aset itu tetap bekerja, ya. Karena mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan, ya, untuk mendapatkan kesuksesan. Oke? Tidak menyiapkan diri untuk menjadi seorang leader. Nah ini, saya seringkali melihat mereka mungkin di dunia nyatanya mereka punya prestasi, mereka pebisnis, ya, mereka orang-orang yang sudah sangat sukses, mereka secara income mungkin tidak berkekurangan, secara pendidikan juga tinggi. Tapi pada waktu mereka masuk bisnis marketing seperti forex, mereka tidak menyiapkan diri untuk menjadi seorang leader. Sehingga kemana-mana perlu ditemani, ya, kemana-mana minta tolong terus, penjelasan tentang produk masih bertanya terus gitu kan. Padahal mereka udah bertahun-tahun di bisnis ini gitu. Jangan khawatir, makanya pastikan dalam setiap BOP tangkap intinya. Setelah tangkap intinya, paling kita nanti hanya sekali aja butuh bertanya gitu ya. Jadi jangan malu-malu juga kalau kita butuh bertanya ya, saya tidak melarang. Tapi latih kemampuan kita menjadi seorang leader. Kenapa? Seorang leader itu bukan orang yang selalu dibantu. Tapi seorang leader adalah orang yang siap untuk membantu. Karena seorang leader pasti punya pengikut gitu loh ya, member gitu. Ya. Jadi kalau hari ini kita pengen punya income seorang leader, ya latih diri kita menjadi seorang leader. Tadi seperti saya bilang seorang ibu rumah tangga pemalu melatih diri dia. Oh, menjadi seorang leader kan harus bisa bicara di depan umum, harus bisa presentasi. Dia pemalu. Akhirnya apa? Berlatih bicara di depan kaca. Sekarang bisa jadi GID. Menyiapkan diri untuk menjadi seorang leader. Sekali lagi, jangan lihat diri kita sekarang, tapi lihatlah bahwa dalam diri kita ada raksasa tidur yang bisa dibangunkan. Apa buktinya? Bapak Ibu pernah nggak dengar cerita ada orang lagi dikejar anjing, tembok 2 meter, tiba-tiba dia bisa lompat? Atau ya lagi dikejar ular gitu ya, lubang got 2 meter, dia bisa lompat gitu, tanpa terjatuh. Itulah potensi dalam diri kita yang kadang-kadang apa kita perlu nunggu terdesak dulu baru keluar potensinya gitu ya. Kalau bisa ya dalam kondisi kita sekarang lah, ibarat mumpung masih bekerja. Kalau saya suka bilang mumpung masih bekerja, mumpung masih punya bisnis, mumpung masih dihargai orang, mumpung masih punya jabatan, mumpung kita masih punya nama baik ya, mumpung masih punya prestasi, mungkin mumpung kita masih punya dikenali banyak orang ya, dihargai banyak orang, gunakan itu untuk membangun aset, membangun pasif income di dalam bisnis network marketing agar nanti satu saat pada waktu kita tidak punya itu semua gitu ya, maksudnya mungkin kita sudah pensiun atau bisnis kita turun, pasif income yang kita bangun di Forex itu sudah terus berjalan sih nggak ada masalah gitu ya. Kita tetap hidup dengan lifestyle kita yang kita inginkan, kita hidup dalam penghargaan yang kita bisa dapatkan dari lingkungan di For Life kan banyak sekali penghargaan ya. Sebentar lagi kita akan ada grand recognition, itu juga penghargaan. Makanya teman-teman pastikan selalu punya prestasi agar kita selalu bisa mendapatkan penghargaan. Di mana penghargaan itu menunjukkan berapa banyak orang yang telah kita bantu. Semakin banyak penghargaan yang kita terima, otomatis sudah berarti menunjukkan banyaknya orang yang sudah kita bantu. Dan ini penting Bapak Ibu. Jadi mindset-nya harus benar. Hari ini kita berprestasi, kita ingin meraih prestasi karena ingin memperbanyak orang-orang yang bisa kita bantu lebih sehat dan lebih sejahtera. Ini penting, ya. Sikap sukses seorang networker tidak beralasan sangat menepati janji. Ini penting, ya. Kita harus selalu berusaha untuk tepat waktu, ya, tepat janji, ya. Bisa dipercaya. Ini penting. Kedua, hadir 100% di tiap pertemuan sponsor kita. Ini penting karena tadi kita akan mendapatkan energi. Selalu bersikap positif setiap saat. Ini penting juga ya, karena kalau kita negatif, ya. Yang keempat, tidak pernah bicara negatif. Kalau ini yang terjadi, rusak, ya. Ingat Bapak Ibu, pembicaraan negatif itu ibarat racun. Mungkin kita hari ini nggak kita bicara. Misalnya, contoh ya, mentor kita namanya A. Kita bicara dengan bukan grup kita, tapi si B. Kita bicara kepada si B tentang upline kita, si A tuh begini, karena kita pikir kan saya bicara bukan sama grup saya, nggak masalah. Tapi mungkin satu saat si B ketemu mitra kita bicara juga tentang mentor kita si A ke grup kita.
Yang kita nggak pernah tahu akhirnya apa? Racun itu berbalik meracuni diri kita sendiri. Jadi ini sangat-sangat hati-hati. Jangan pernah bicara negatif. Sekali bicara negatif, Bapak Ibu sama saja menularkan racun ke dalam jaringan Bapak Ibu, itu bahaya. Ya. Kelima, sama nih, 3, 4, 5. Tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Untuk apa kita bicara? Bahkan saya pernah ketemu top leader di satu MLM, kalau dia dengar ada orang sudah bicara negatif, dia bilang, maaf, saya nggak punya waktu, saya ada acara yang lain. Kenapa? Saya bilang, kenapa Mas? Kok nggak mau dengar-dengar begitu? Itu sampah daripada masuk ke telinga saya, masuk ke pikiran saya, dan nggak ada gunanya, nggak membuat saya tambah semangat, malah bisa menjatuhkan mental saya, mendingan saya tinggalkan. Begitu ya. Kan banyak sekali kan nanti Bapak Ibu kalau di prospek orang, ada orang bilang, upline kita begini-begini, upline kita. Padahal yang bermasalah tuh orang itu gitu ya, bukan upline-nya gitu. Gitu ya, dan kita nggak tahu, kita kayak mendengarkan dengan khusyuk gitu ya, dengan oh iya benar ya, upline kita begitu ya, oh iya bisnis kita begini ya, oh iya. Anda dengarkan pada orang yang salah, yang ingin meracuni grup Anda, yang ingin merusak impian Anda, dan akhirnya racun itu tertanam dan akhirnya merusak jaringan Anda. Ya, jaringan kita. Jangan Bapak Ibu. Kalau kata saya, kalau ada yang begitu tinggalkan aja. Ya. Oh, dia udah bicara jelek-jelekin upline. Tanya, kamu sendiri sebagai upline udah bagus belum? Gitu kan. Kenapa kamu sekarang mau pindah-pindah ke perusahaan yang lain contohnya ya. Ada apa? Ya, kenapa? Gitu kan? Apakah kamu sudah maksimal belum dalam bisnis ini? Begitu kan? Apakah ada yang jadi jangan sampai kita menjadi lahan percobaan orang lain gitu ya. Jangan, sayang ya, sayang. Berkorban demi kepentingan grup. Nah, ini penting. Karena percayalah. Karena tidak ada sukses yang besar kecuali dibangun dengan kerjasama. Jadi hari ini Bapak Ibu semua kita berkorban demi kepentingan grup, karena satu saat kalau grup ini berkembang, otomatis dimanapun saling bantu, kita akan menjadi menyenangkan Bapak Ibu semua ya. Kenapa? Kita nggak perlu lagi, Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu punya grup dari Sabang sampai Merauke dan Bapak Ibu harus telatenin satu-satu kan berat. Tapi kalau hari ini kita bantu misalnya Mbak Rona, Pak David, Bu Vera ya, Bu Caroline, Pak Harley di di Surabaya, ada mitra di Jakarta, kebetulan lagi datang, kita bantu closing, kita kembalikan ke Bu Vera, tim Surabaya senang. Satu saat kita punya grup juga di Surabaya, dibantu oleh mereka untuk prospecting, dan akhirnya gabung juga di bawah grup kita juga senang. Kan enak begitu ya Bapak Ibu, saling bantu, ini penting. Karena kadang-kadang kita suka bercampur-campur dengan bisnis konvensional, seolah-olah kota ini punya saya, orang lain nggak boleh masuk. Jangan. Yang penting kita menjadi dominan di kota itu. Kalau kita menjadi dominan, otomatis kitalah yang akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kalau itu kita berlaku bersama, setiap kota saling bantu, otomatis grup kita di kota manapun akan dibantu oleh yang lain. Ini penting. Mencintai brothers lain, tadi saya bilang saling bantu dengan sesama brothers lain, pantang menyerah. Ya, ini penting karena tadi saya bilang, kalau seorang Alpha Edison menyerah, tidak berani melakukan 999 kali percobaan, terus Colonel Sanders juga menyerah di awal-awalnya, atau Anda pernah baca cerita tentang sejarah Coca-Cola yang setelah menjual dalam setahun laku berapa? Cuma 25 botol. Mungkin hari ini kita nggak pernah dengar sejarah suksesnya Coca-Cola, KFC, atau kita mendapatkan bola lampu ataupun listrik. Jadi jangan pantang menyerah. Nah, bagaimana dengan jangan pantang menyerah? Maka selalu pada waktu kita merasa lemah, maka konsultasilah kepada upline akses terdekat kita, atau kalau kita merasa lemah, paling gampang adalah keluar prospek orang. Sehingga kalau kita dapat mitra yang semangat, kita pun akan tetap dapat semangat ya. Menjaga diri dari pinjam meminjam dan hubungan lawan jenis. Jadi kita harus komitmen ya Bapak Ibu, pinjam meminjam ini harus hati-hati. Kalau betul kita pinjam meminjam harus dikembalikan, atau kalau bisa jangan meminjam dengan sesama. Kalau memang perlu, kita pinjamlah ke orang luar gitu ya. Sehingga kalau ada masalah, bisnis kita nggak hancur ya. Terus hubungan lawan jenis juga ini harus hati-hati. Terlalu banyak fitnah, jadi harus hati-hati ya, jangan sampai atau malah kita sendiri yang mengundang fitnah itu, malah atau bercerita ke sana kemari sehingga akhirnya orang nggak percaya sama kita, nggak respect sama kita ya. Harus hati-hati karena ini merusak. Karena kita ingin punya bisnis jangka panjang bisa diwariskan, passive income. Maka hindari semua hal yang bisa merusak. Oke, baik, ini sudah mau berakhir. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang networker harus pertama semangat, full energi seperti sekarang nih. Saya sangat semangat dan full energi ya. Semua gairah itu datang dari pertemuan. Hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan pertemuan menjadi bergairah nggak gitu ya? Punya inspirasi nggak gitu ya?
Punya energi nggak? Itu penting, ya. Fokus pada target, ya. Maka konsultasikan pada upline aktif terdekat kita. Ya, 1 tahun konsep, ya. Kemarin saya ikut presentasi ID Talk seorang international diamond dari daerah Riau. Dia bilang salah satu konsep saya setelah saya menjalani, dulunya dia stuck. Maksudnya prestasi dia hanya berhenti di situ saja, di PD aja, Presidential Diamond atau QD aja. Akhirnya satu saat dia ikut satu training, akhirnya dia berubah. Oh, kalau gitu kita harus setting goal. Dia berani setting goal lebih tinggi. Kalau gitu saya pengen jadi PD. Dan Bapak Ibu tahu, dia jadi PD. Setelah jadi PD, dia setting lagi pengen jadi ID. Akhirnya dia jadi ID, gitu ya. Bahkan di setting untuk jadi ID 50.000. Akhirnya dia sampai ID 50.000. Ya kalau saya malah kadang-kadang dia bilang dia bikin lompatan. Contoh, dia QD, dia setting goal dia untuk jadi ID, malah dia jadi PD. Ya, dia jadi PD, dia setting goal untuk jadi ID 50.000, malah dia jadi ID. Jadi setting goal yang tinggi gitu ya, malah mungkin kita akan dapat di tengah-tengahnya dulu gitu loh. Jadi itu yang penting. Sekarang saya udah merasakan dulu juga sama. 3.000 LP QD kok berat ya, akhirnya tercapai. Nggak lama jadi PD dari 3.000 jadi PD 10.000, gimana ya caranya? Jalanin. Ternyata tercapai gitu ya. Jadi mudah. Nanti jadi PD, pengen jadi ID 20.000, kok susah ya? Masih berat ya? Gimana caranya? Jalanin terus, akhirnya tercapai. Nanti Bapak Ibu akan rasakan yang tadinya maintain PD berat sekarang jadi PD gampang gitu ya, yang maintain ID berat sekarang jadi gampang. Karena tadi lompat lah. Target kita setting goal-nya lompat. Kalau kita sudah ID setting goal coba 100.000 gitu ya. Mungkin kita nanti akhirnya jadi ID maintain 50.000. Setting goal lompat 2 kali lipat gitu ya. Gitu. Itu penting. Terus saling menyayangi, saling berkorban, saling melayani, ini penting ya. Karena ini kunci kalau kita ingin cepat besar ya. Bergaul dengan orang-orang positif, ya saling melayani, saling menyayangi, saling berkorban. Ini akan membuat grup kita tambah besar bersama-sama. Dan akhirnya kita pun akan merasakan satu kebahagiaan kalau melihat mitra-mitra kita berhasil, atau mungkin hanya bukan mitra tapi mitra-mitra teman-teman kita juga berhasil. Itu pun karena ada bantuan, ada kontribusi kita dengan sharing ya, dengan membantu mereka konsultasi. Itu akan membuat suatu saat nanti Tuhan pun akan membalas kita dengan caranya. Percayalah, Tuhan tidak pernah tidur, dia akan mendatangkan orang-orang baik pada waktu kita juga mengeluarkan energi yang baik. Ya, kalau Bapak Ibu senang membantu orang lain, satu saat grup Bapak Ibu akan dibantu orang lain. Kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan leadership, satu saat teman-teman pun akan mendapatkan tim-tim yang punya leadership juga. Kalau Bapak Ibu semangat, maka teman-teman pun akan mendapatkan mitra-mitra yang semangat gitu ya. Ini penting ya. Jadi lakukan dulu pada dalam diri kita, maka energi kita akan menarik energi yang sama, ya kan? Burung berkumpul dengan burung yang sama. Betul, kalau kita orang yang positif, kita orang yang semangat, maka kita akan didatangkan orang-orang yang semangat. Ya, akan didatangkan orang-orang yang positif. Ini penting, ya. Respect sponsor, love brother lines. Jadi hargai mentor-mentor kita dan cintai sesama mitra, ya. Membuat strategi bisnis konsul dengan sponsor. Jangan pernah bicara strategi bisnis selain jalur Bapak Ibu ke atas. Pak, boleh nggak kalau saya hanya sekedar bantu testimoni atau apa? Boleh. Tapi kalau udah bicara strategi, harus langsung ke upline aktif terdekat. Karena dia lebih tahu grupnya Bapak Ibu, dia lebih tahu apa yang terbaik untuk Bapak Ibu ya. Itu penting. Makanya selalu saya bilang konsultasi dengan upline aktif terdekat. Ini penting ya. Sangat bergairah untuk sukses. If you really want, you will get it. Ini penting. Kalau kata Dr. Jis, sebelum mencapai mewujudkan satu impian, yakin dulu impian itu sudah ada. Tadi saya bilang, sebelum orang bisa ke bulan, yang punya cita-cita ke bulan itu sudah memimpikan dia udah sampai bulan. Sebelum kita bisa punya pesawat terbang, orang bisa terbang, yang punya rencana buat pesawat terbang sudah punya dalam pikiran dia bisa terbang. Sama. Makanya kata Dr. Jis, kalau kita ingin jadi seorang leader yang sukses, maka bertingkah lakulah seperti seorang platinum, leader yang sukses, bertindak seperti leader yang sukses, bersikap seperti orang leader yang sukses, bertingkah laku ya, berperilaku ya, berkata-kata ya, seperti seorang leader yang sukses. Yang keenam,
temukan leader. Nah, bagaimana menemukan leader? Jadikan diri kita seorang leader, ya. Leader itu bisa kita temukan, ya. Bisa juga kita arahkan dengan membangun impian-impian besar teman-teman, ya. Oke. Saya rasa itu aja. Ini ada 8 langkah sukses, ya. Ini dasar, ya. Pertama, Bapak Ibu persiapan, Bapak Ibu harus punya goals, impian, komitmen. Ini komitmennya, goals tadi penting ya, tadi setting goals mau jadi apa, berapa lama ya, berapa income yang ingin Bapak dapatkan, komitmen tadi ya, waktu yang kita ingin gunakan sehari berapa jam, seminggu berapa jam, berapa lama kita ingin luangkan waktu itu. Harus Bapak Ibu, sekolah saja kita luangkan waktu, SD 6 tahun, ya kan, pagi sore selama 6 tahun gitu ya. Kadang-kadang Sabtu masuk ya, Senin Jumat, Sabtu kadang-kadang masuk juga gitu ya. Begitu juga nanti sampai SMP 1 sampai 3 tahun lagi gitu ya. Nah, kita masa untuk bangun bisnis kita yang kita ingin dapat passive income, kita nggak meluangkan waktu kita. Luangkan waktu 1 tahun, komitmen sehari misal 3 sampai 4 jam. Nanti lihat perubahan besar yang Bapak Ibu lakukan dan pastikan untuk melakukan itu Bapak Ibu punya daftar nama ya. Jadi daftar nama itu penting, untuk minimal buatlah 300 daftar nama dan nanti lakukan sortir ya. Nanti bisa konsultasi dengan aplikasi terdekat mana-mana daftar nama yang kita prioritaskan untuk kita dekati. Setelah itu punya daftar nama, itu persiapan. Dan ini daftar nama, komitmen, dan goals ini tidak bisa kita wakilkan pada upline kita. Tidak bisa kita wakilkan pada mitra bisnis kita. Karena ini adalah persiapan dari dalam diri kita sendiri. Goals kita berbeda-beda, komitmen kita berbeda-beda. Ada orang yang komitmen sangat kuat sehingga dia full komitmen sehingga perubahan kehidupannya, suksesnya pun jauh lebih cepat lagi gitu ya. Ada yang punya daftar nama jauh lebih banyak lagi gitu ya. Ini persiapan, karena nggak mungkin kita pakai daftar nama orang lain. Daftar nama tetap harus punya kita. Yang keempat, setelah persiapan tadi saya bilang, tidak bisa impian tanpa kita action ya. Impian besar harus diikuti dengan action yang besar. Maka kita harus mulai belajar mengundang dari daftar nama, melakukan presentasi kita melakukan, setelah itu tindak lanjut atau follow up. Bapak Ibu ini penting. Saya ingatkan kepada teman-teman yang masih baru, di dunia network marketing selalu ada hukum Pareto, 20%, 80%. Akan ada 20% itu 10% orang yang langsung bergabung, oh yang presentasi Pak Ali saya langsung bergabung, oh yang presentasi Dr. Ross saya langsung bergabung gitu ya. Atau yang presentasi Dr. Rita saya langsung bergabung gitu ya. Akan ada 10% orang yang langsung menolak, oh ini multi level, saya nggak mau gitu ya. Tapi akan ada 80% orang yang bergabung setelah di follow up. Ini penting ya. Terus bagaimana presentasi yang bagus? Presentasi yang bagus adalah presentasi yang selalu mendapatkan hasil. Maksudnya gimana Pak Agung? Contoh, kalau kita presentasi, orang yang tertarik, maka lakukan 2 hal. Tawarkan dia untuk beli produk, akhirnya jadi konsumen, atau tawarkan dia jadi member. Untuk dia jadi, akhirnya menjadi mitra bisnis kita. Tapi kalau dia kelihatannya tidak tertarik, menolak sana-sini, maka lakukan yang ketiga, apa? Minta referensi. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu kira-kira keluarga Bapak Ibu atau saudara-saudara teman-teman ya, mungkin teman-temannya Bapak Ibu yang kira-kira butuh produk ini atau senang dengan bisnis seperti ini. Mungkin saya bisa minta referensi dari Bapak Ibu. Sehingga selalu dapat hasil. Dia menolak pun kita dapat referensi. Nah, yang ke-7, 8 dan ini penting adalah konsultasi dan duplikasi. Ya, konsultasi penting agar apa yang kita tahu ke arah mana kita mau menuju, seperti apa target yang kita lagi bangun ya. Dan lakukan duplikasi tadi, jangan salah bersikap, jangan salah melakukan tindakan dalam mengembangkan bisnis, karena salah duplikasi bisnis kita berantakan. Oke? Tadi udah ya, udah dibahas satu-satu Bapak Ibu. Ini saya lewati. Ya. Oke. Nanti ini kalau ingin tahu Bapak Ibu melalui website atau melalui aplikasi, download For Life Business atau For Life Business ya, atau website www.indonesia.forex.com. Nanti Bapak Ibu punya website sendiri di sana ya. Masukin nomor ID, ketik 4 angka terakhir, KTP ya. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa punya For Life Connect, yaitu bagian untuk kita prospecting. Lakukan, Pak, saya ini gaptek, saya ini gagal teknologi. Ya, semua orang juga bermula dari situ. Tapi kunci dari bisnis digital, era digital adalah pembiasaan. Ya, kita bukan yang nggak bisa, hanya nggak terbiasa. Maka lakukan terus berulang-ulang, nanti kita terbiasa ya. Kalau kita udah terbiasa kayak Zoom. Waktu di awal-awal Zoom tuh kayak susah banget. Sekarang ya udah biasa saja kan, Zoom itu biasa saja. Ya.
Nah, the power of one. Pak Agung tadi Pak Agung bicara target kita 100 juta per bulan. Nah, ini Bapak Ibu lakukan the power of one. Ini contohnya. Syarat untuk mendapatkan 100 juta per bulan minimal ada 1.000 member aktif. 1.000 member aktif itu lebih kurang 100.000 LP. Lebih kurang akan mendekati 100 juta per bulan ya. Tanya pada orang-orang yang sudah mencapai angka itu ya. Kalau kita komitmen satu orang satu tiap bulan mengajak satu orang jadi member baru dan menggunakan minimal 100 LP ya, ini komitmen saja ya, 1 bulan ngajak 1 orang terus belanja minimal 100 LP untuk kita pakai dan kita promosi. Maka bulan kedua, dua ini masing-masing komitmen ngajak 1, tetap pakai produk 100 LP untuk konsumsi dan prospecting, dan mengajak masing-masing 1 jadi 4. 4 masing-masing ngajak 1 dan komitmen setiap bulan mengajak 1 orang baru, maka 8 masing-masing komitmen mengajak 1 orang baru dan pakai 100 LP, 16, 32, 64. Di bulan ke-10 sudah berapa? 1024. Ini penting Bapak Ibu. Angka sederhana tapi komitmen. Kadang-kadang kan kita nggak konsisten gitu ya. Sehingga akhirnya kita nggak mencapai angka itu. Ya, lebih kurang begitu. The power of 6. Kalau Bapak Ibu ngajak 6 orang ini ngajak 6 orang lagi, 36, 9 juta. Pak Agung, saya ingin dapat 1 juta per bulan. Maka Bapak Ibu yang masih baru coba kejar dulu angka 9 juta per bulan. Bagaimana caranya konsultasi pada orang yang terdekat ya. Sebenarnya ini saya mau masukin materinya Mbak Rona kemarin ada hitung-hitungan bagus ya. Bapak Ibu bisa lihat di WA group ya. Cuma saya pindahkan nggak bisa semuanya saya pindahkan ke dari PDF saya pindahkan belum bisa ya. Tapi maksud saya Bapak Ibu semua yang ada di sini tolong lihat di WA group itu yang materi presentasi Mbak Rona yang bisnis milenial ya, pahami itu ya. Bagaimana bisa dapat 9 juta, dari 9 juta kalau belum cukup bagaimana bisa jadi 20 juta. Nanti dari situ bisa Bapak Ibu bisa berkembang menjadi 75 juta. Ada semua di situ ya. Tahapan itu lakukan, konsultasikan pada upline aktif terdekat Bapak Ibu semua ya. Dan sekarang kita masih bulan November dan Desember ini kita ada go next level. Pakai kesempatan ini. Yang belum QD jadi QD dapat tambahan 1 juta lebih. Yang bisa maintain QD, yang bisa break PD bisa dapat 4 jutaan, 5 jutaan ya. Pakai kesempatan ini. Bahkan kalau ID break bisa dapat berapa? 20 juta lebih. Pakai kesempatan ini ya. Karena ini hanya 2 bulan. Bulan ini masih ada 10 hari bisa kita pakai sampai Desember. Gunakan ini untuk pecahkan rekor yang terbaik. Ya, jadilah new QD, jadilah new PD, jadilah new International Diamond atau maintain peringkat kita yang terbaik. Saya rasa itu aja. Dan sekali lagi Bapak Ibu kunci di bisnis kita adalah lakukan perekrutan dengan mengundang orang ke BOP. Setelah lakukan perekrutan, pastikan mereka ikut training, Success School 131 seperti sekarang. Setelah itu arahkan mereka untuk menjadi QD, tadi yang 6 dan 36. Itu QD, 9 juta per bulan. Jadi Bapak Ibu sekarang mindset kita semua yang masih baru maupun orang yang lama, bantu mitra-mitra kita atau bantu diri kita dapat 9 juta per bulan dulu. Konsultasikan itu. Pak, saya mau dapat 9 juta per bulan, bagaimana caranya? Mau berapa lama? Mau 1 bulan kah dapat itu? 2 bulan kah? 3 bulan? Harus disesuaikan dengan tindakan kita. Ya, mindset kita harus seperti itu sekarang. Ya, karena kalau Bapak Ibu bisa dapat 9 juta per bulan, gitu ya, Bapak Ibu duplikasi akan sangat mudah. Ya, semakin banyak mitra kita dapat 9 juta per bulan akan sangat mudah. 636. Ya, jadi ajak ya, gunakan materinya Mbak Rona itu untuk pendekatan ke arah sana. Kasih gambaran seperti ini loh. Terus bagaimana caranya Pak Agung? Kita harus menawarkan orang kita jualan, bukan. Ajarkan ke mereka, Bapak Ibu, hari ini ada satu bisnis era milenial di mana kita hanya cukup mempertahankan lifestyle kita, meningkatkan kualitas lifestyle kita. Ya, maksudnya bagaimana Pak Agung? Ajak orang untuk hidup lebih sehat, ajak orang untuk satu keluarga merasa bisa menjaga kecantikan mereka, menjaga kesehatan mereka ya. Untuk anak-anak mereka lebih pintar, untuk mata mereka terjaga, untuk mereka tidak mudah stres ya, untuk mereka terjaga dari masalah diabetes, jantung dan lain-lain. Jadikan lifestyle untuk mereka protein yang membentuk otot, mau bakar lemak, bentuk badan gitu ya, Nutrastat ideal. Gunakan itu sebagai lifestyle. Cukup 125 LP setiap bulan, sekitar 2 juta. Itu mereka pakai untuk konsumsi satu keluarga, ya untuk promosi juga, dan duplikasikan itu kepada 6 orang, dan 6 orang itu melakukan duplikasi juga kepada 6 orang, 9 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu bisa dapat 9 juta per bulan, dan Bapak Ibu hanya butuh 2 juta per bulan, untuk mempertahankan lifestyle, kualitas lifestyle yang terbaik ya, untuk anak kita yang terbaik, orang tua kita yang terbaik ya, untuk kecantikan kita yang terbaik, untuk kesehatan kita yang terbaik gitu ya Bapak Ibu semua. Maka masih ada sisa 7 jutaan. Ngerti ya maksud saya ya?
ini. Jadi arahkan mereka seperti lifestyle ya, ajak mereka nggak perlu harus berjualan juga gitu ya, lifestyle. Tapi kalaupun ada yang bisa berjualan ya itu lebih bagus lagi. Saya rasa itu aja, makasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau di chat, silakan. Saya mau tanya aja bisa ya. Pak. Ya di unmute ya, kalau ada yang mau ditanya silakan. Saya mau tanya Bu Teti bisa Pak. Boleh Bu Teti silakan. Nah ini kan saya baru dapat dari teman saya si Wiwi. Nah, Iya, cuman kan saya rencananya mau ngobatin suami saya, dia punya sakit gula. iya. 3 hari ini agak meriang gitu. Tapi fungsi Orlap itu untuk semua penyakit atau gimana ya, Pak? Gini Bu Teti, nanti kalau Bu Teti bisa paham, mungkin Bu Teti saya belum tahu ya, Bu Teti udah pernah ikut belum acara kita yang BOP kan, di mana kita jelaskan TF itu mendidik sistem imun itu fondasi kalau dia bekerja semua masalah kesehatan tuh ada di situ. Jadi kuncinya nanti Bu Teti tolong pahami lagi atau tanya pada upline artis terdekat untuk pahami tentang cara kerja gitu. Kalau memang Bu Teti belum bisa menjelaskannya, bisa dibantu oleh upline artis terdekat. Jadi intinya nanti semua teman-teman di sini kalau mau bertanya, bisa nggak TF itu untuk penyakit ini, kita selalu bilang, dan ini yang diajarkan oleh Dr. Jess Kim, yang saya selama ini sudah mengikuti beliau, ketemu dengan banyak dokter, ketemu dengan berbagai macam di seluruh kota, bahkan di luar negeri ya, di seluruh berbagai macam lapisan orang. Kan banyak sekali orang kalau udah datang Dr. Jess nanya, penyakit ini bagaimana ya. Ini kuncinya, karena bisnis kita harus bisa diduplikasi, harus bisa sederhana. Dr. Jess selalu bilang, pahami cara kerja transfer factor. Transfer factor bekerja di sistem imun, dan sistem imun adalah dokter pribadi ciptaan Tuhan dalam tubuh kita, ciptaan Allah dalam tubuh kita. Kalau sistem imun sudah bekerja, kalau dia kuat, seimbang, dan cerdas, maka banyak masalah kesehatan bisa terbantu. Ini kunci. Makanya kalau tadi Bu Teti, bisa nggak dibantu untuk diabetes? Kalau sistem imun sudah bekerja, kan banyak masalah kesehatan, termasuk masalah diabetes, fungsi pankreasnya bisa diremajakan. Kalau jantung juga sama. Jadi buat bisnis ini sederhana. Ini kunci kalau kita ingin sukses ya. Dan kalau memang kita butuh lebih detail segala macam, ya nanti bisa minta ke upline artis terdekat ya Bu Teti. Jadi insya Allah bisa membantu karena sudah banyak buktinya. Kalau hanya sekedar mencari testimoni, Bu Teti juga bisa cari testimoni. Misalnya ada nggak sih orang yang sudah terbantu masalah diabetesnya, ketik aja di Google, internet, diabetes transfer factor. Atau kalau ada orang nanti satu saat ada lagi nanya ke Bu Teti kalau orang stroke bagaimana? Ketik aja stroke transfer factor, nanti banyak di situ. Ya, atau nanti ada yang tanya masalah jantung bagaimana, ketik jantung transfer factor. Intinya adalah inilah salah satu kelebihan dari produk kita buat teman-teman yang masih baru. Di mana kalau produk lain masih bicara penyakit obat ya. Sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Kalau kita sudah bicara lebih integral ya, lebih menyeluruh. Di mana kita bukan lagi bicara penyakit obat tapi sudah bicara sistem imun dengan masalah kesehatan, sehingga kalau sistem imun bagus, masalah saraf ikut membaik, masalah jantung ikut membaik. Ya, makanya jangan heran ada 100 orang minum transfer factor kok manfaatnya berbeda-beda. Ada yang ambeien kebantu gitu ya, ada yang migrennya kebantu, ada yang kistanya terbantu contohnya. Karena kuncinya adalah kita satu-satunya produk di dunia yang bermain di sistem imun. Maksudnya bermain itu dalam arti mendidik sistem imun ya, menguatkan, menyeimbangkan, mencerdaskan. Jadi ini yang Bu Teti bisa pahami. Jadi mudah-mudahan dengan ini Bu Teti nggak ragu lagi. Kalau nanti ada orang bertanya, Bu Teti penyakit ini bisa dibantu nggak? Ibu Teti bilang, yakinkan ke dia. Kamu percaya nggak? Kalau Allah udah ciptakan tubuh kita punya dokter di dalamnya. Tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu percaya, minum saja TF, nanti yang akan bekerja dokter pribadi ciptaan Allah yang namanya sistem imun. Jadi udah banyak ya. Satu aja yang kita tidak sarankan mereka yang sudah cangkok organ ya Bu Teti, yang sudah pakai cangkok organ. Selain itu bisa, insya Allah ya. Oke. Ya, tapi maaf Pak, produksinya itu kan hanya 3 macam ya? Nggak banyak Bu, masih ada lagi yang banyak. Mungkin nanti Ibu baru tahunya 3. Coba nanti tanya yang undang karena kita udah ada untuk glukos, ada untuk diabetes ada glukos, ada vitamin mineral, ada yang lain-lain. Banyak, bukan hanya satu. Ya, Iya. banyak TF plus ya. Ibu di grupnya siapa ya, Bu Teti? Bu Wiwi. Iya. Nanti Sriwiyati. Ya, nanti bisa bertanya pada upline artis terdekat. Kalau memang belum itu juga bisa naik lagi ke atasnya. Karena Ibu bagus sekali, Ibu sudah bertanya, berarti Ibu ingin tahu dan itu nanti Ibu akan bertanya. Makanya saya beli juga. Ya. Saya beli tuh yang satu paket katanya sekarang ini lagi diskon katanya, yang dari 3,5 jadi 2,3. Iya. Betul Bu. Karena saya kasihan juga lihat suami saya kayak
sampai kaki kan memang udah lama sakit gula. Cuman Bu. sekarang kebas-kebas aja, jadi nggak bisa sama ngapa-ngapa. Coba saya bilang coba Insyaallah. dulu, siapa tahu Insyaallah. mudah-mudahan ada hasilnya. Ya. Saya bilang gitu. Insya Allah Bu, Ibu jangan khawatir. Yang penting tetap walaupun kita sudah nanti kan bahasanya kita ini terapi sistem imun ya. Jadi terapi sistem imun. Jadi walaupun kita sudah nanti pakai TF itu kan TF itu udah yang terbaik sekarang di dunia ya. TF karena dari hasil penelitian salah satu yang terbaik untuk pendidik sistem imun. Maka Ibu pastikan tetap pola makan dan lain-lain harus dijaga ya Bu. Stresnya juga dijaga pikirannya ya. Kadang-kadang kan diabetes terpicu dari situ. Kita minum produk terbaik, stresnya nggak terjaga, makanannya nggak terjaga ya sama aja. Insya Allah Bu, insya Allah yakin. Karena banyak Bu yang sudah terbantu, bukan hanya 1-2 masalah dia. Termasuk Ibu juga harus minum TF. Ini kuncinya ya. Jadi kalau misalnya yang sakit suami, TF itu bukan hanya untuk yang sakit. Kita yang belum sakit ini yang penting Bu. Kita minum agar bisa. Salah satu fungsi TF ini buat teman-teman yang lain juga. Ini namanya kita memperbesar pasar. Salah satu fungsi TF adalah regenerasi sel, Bu. Dia bisa regenerasi sel. Jadi kalau Ibu minum dari sekarang, fungsi pankreasnya kita diremajakan, fungsi jantungnya diperbaiki lagi, fungsi ginjalnya diperbaiki, fungsi paru-parunya diperbaiki, sehingga otomatis kita pun akan menjadi awet muda jauh lebih sehat lagi dari sebelumnya. Ya, saya rasa itu ya Bu. Jadi banyak ya Pak. Ya. Ya mudah-mudahan niat kita kan bagus, mudah-mudahan cocok apa yang Bapak bilang, mudah-mudahan kita berlanjut. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu, sama-sama. Insya Allah, amin amin. Ibu yakin Insya Allah ya, sehat. Ya, Assalamualaikum. Wassalam. Baik teman-teman yang lain masih ada atau kalau sudah cukup silakan. Jadi ini ya kuncinya teman-teman semua ya, keyakinan kita dalam bisnis ini sangat penting gitu ya. Seperti tadi Bu Teti juga bertanya pada saya tentang masalah diabetes, pun saya perluas lagi dengan bahwa produk ini bukan hanya yang sudah sakit, Ibu Tetinya juga, keluarga yang lain pakai. Ini kita namanya memperluas agar pemahaman orang tentang forest transfer factor itu menyeluruh, di mana produk ini tidak harus menunggu sakit, justru kalau bisa sebelum sakit. Makanya tadi produk ini bisa untuk lifestyle orang-orang. Dan nanti Bu Teti juga nanti ya jangan segan-segan, kalau nanti Bu Teti sudah pakai buat keluarganya, Bu Teti bisa sambil nunggu hasil untuk suami, Bu Teti juga jangan malu-malu atau segan-segan untuk bercerita kepada orang. Karena kita nggak pernah tahu siapa dulu yang terbantu. Siapa tahu setelah Bu Teti cerita, ada orang juga mau pakai, dia terbantu, malah mungkin dia akan mendoakan mudah-mudahan suami Bu Teti juga segera sembuh. Ngerti ya Bu ya? Jadi semangatnya harus seperti itu. Karena kadang-kadang orang suka, Pak saya pakai dulu, kalau sudah ada perubahan baru saya cerita. Nggak usah gitu loh. Kalau saran saya, bagikan aja ceritanya, karena kan produk ini sudah yang terbaik, yang kita udah ada data. Maksudnya terbaik dalam arti sudah ada referensi dokternya, perusahaan riset ya. Kita juga punya orang-orang di belakang kita yang bisa menjelaskan dengan baik. Kita bagi saja ke banyak orang, mudah-mudahan dari situ kita bisa pakai produk gratis. Kedua, mudah-mudahan dari situ banyak orang yang bisa terbantu. Semakin banyak yang terbantu, otomatis mungkin nanti doa-doa mereka pun akan membantu kita sehat. Ini konsepnya ya. Banyak bantu dulu, mudah-mudahan kita pun akan terbantu. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan ya. Jadi Bu Teti nanti bisa bantu ke banyak orang kasih informasi. Amin. Insya Allah bapaknya juga cepat sehat ya. Oke, teman-teman kalau memang nanti teman-teman oh ya minta PDF dan rekaman ya, nanti kita share ya. Kita share karena sebenarnya ini materi untuk training ya. Jadi mungkin nanti saya nggak rekamannya aja yang kita share, tapi mungkin ada slide yang sistem slow walk Bu Imelda Nainggolan ya, nanti bisa kita share ya. Itu yang sistem satu ngajak satu ya. Insya Allah itu udah ada juga. Bu Lindawati nanti rekamannya ada ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bagi. Oke, saya rasa itu aja. Kalau nggak ada lagi teman-teman, ini udah semuanya. Sekali lagi, pastikan teman-teman hadir di setiap pertemuan. Ingat, rekrut, training. Karena kuncinya di situ. Rekrut, training, habis training, rekrut lagi. Karena kalau kita nggak ikut training, sama aja gitu ya. Penting sekali ikut training, dan sekali lagi, setiap ada training, itu pasti setiap dibawakan materi, pasti ada perubahan ya. Pasti ada hal-hal yang baru yang kita bisa lakukan. Seperti tadi Bu Teti konsultasi ke saya, kan Bapak Ibu bisa belajar bagaimana cara saya menjelaskan, bagaimana cara saya mengarahkan untuk agar produk ini bisa lebih banyak lagi dipakai orang, gitu, agar pemahaman tentang produk ini ya, bahwa orang harus lebih berani membicarakan. Ini penting. Jadi ini learning by doing. Saya rasa itu aja. Makasih teman-teman semua. Pak Ali, ada yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup semua teman-teman ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak Agung. Ya. Siapa? Cukup Pak Agung.
Ada yang mau tanya tadi kayaknya ada suara siapa ya? Halo. Udah ya? Itu aja kali ya, Bapak Ibu semua ya. Oh ya, sebagai kata penutup. Ya, Pak Agung. Ya, sebagai kata penutup Bapak Ibu, saya sudah jalankan bisnis ini dari tahun 2011, artinya sudah 9 tahun. Dr. Jeskim, mentor kita sudah jalan 20 tahun lebih. Pak Ali mungkin sudah jalan 8 tahun lebih. Dan Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu bayangkan ya, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi ekonomi gonjang-ganjing, bisnis kita tidak menurun. Ya, bisnis kita malah naik. Bisnis kita malah bertambah, dan bisnis kita bisa membuktikan dirinya menjadi satu bisnis yang bisa diwariskan. Nah ini Bu teman-teman semua yang ada mungkin di sini banyak hadir para pebisnis, teman-teman yang memang sudah punya bisnis sebelumnya. Bisnis network marketing ada satu bisnis yang unik, di mana kita sama seperti kita dulu cari pelanggan ya, kalau kita punya bisnis kita cari konsumen segala macam. Hanya bedanya kalau di 4F ini karena dia bersistem, konsumen itu selama dia pakai kapanpun dan dimanapun, tugas kita hanya memberikan informasi, maka selama itu juga dia akan berjalan pada memberikan aset pada kita, bahkan sampai ke luar negeri, ya. Jadi nggak ada batas waktu, nggak ada batas wilayah, dan kita sudah membuktikan Bapak Ibu. Makanya banyak orang sebenarnya iri orang di dunia network marketing. Makanya Bapak Ibu dulu pernah ada survei, saya lupa tahun berapa, 2009 atau 2010. Di Amerika itu kan, Amerika terkenal sebagai pusatnya network marketing. Diadakan survei kepada seluruh distributor dari berbagai macam MLM. Disuruh pilih 10 perusahaan terfavorit. Artinya gini, walaupun saya udah sukses di bisnis ini, di perusahaan ini, kalau saya boleh milih, saya mau sukses di perusahaan itu. Ya, misalnya saya udah sukses di perusahaan A, tapi kalau boleh milih, saya ingin sukses di perusahaan B. Ya. Dan itu Forex termasuk yang dipilih menjadi salah satu dari 10 perusahaan terfavorit. Artinya gini, mungkin ada orang udah sukses di perusahaan MLM yang lain, tapi kalau boleh, mereka ingin sukses di 4Life. Kenapa? Karena lebih tadi. Ya, Bapak Ibu bayangkan, saya pernah ketemu seorang top leader, dia sudah sukses di perusahaan multi level yang lain. Waktu itu dia tanya, kamu ikut di perusahaan apa? Saya bilang 4Life. Oh 4Life ya? Saya tahu tuh leader-leadernya. Kenapa dia tahu leader-leadernya? Karena leader-leadernya sampai sekarang nggak pernah gonta-ganti perusahaan, Bapak Ibu. Sampai sekarang. Ya, dan itu pun hanya di kota Malaysia. Leader itu dari kota Singapura gitu loh. Dia tahu. Dan dia nggak bisa prospek leader kita lagi gitu loh. Kenapa? Karena leader itu sampai sekarang hidupnya bukan hanya berkecukupan, tapi bisa bantu orang lain. Jadi inilah Bapak Ibu tadi seperti saya bilang, semangatnya kita harus kita tingkatkan. Kalau sekolah SD 6 tahun kita tempuh, SMP 3 tahun kita tempuh, SMA 3 tahun, sampai kuliah 4 tahun kita tempuh. Yuk kita sekarang tingkatkan lagi semangat kita per hari 3 jam. Nggak perlu seperti sekolah 5 jam sehari. 3 jam sehari, setahun saja konsisten. Konsultasikan pada upline terdekat, ya bantu. Kalau kita merasa 9 juta kecil buat kita, maka targetkan itu kita bantu mitra kita untuk dapatkan 9 juta per bulan dulu. Ya, bantu mereka. Kalau mereka serius, mereka bisa otomatis duplikasikan berjalan. 636 QD. Ya, BOP Success Code 131 Qualified Diamond. BOP Success Code 131 ya QD ya 9 juta dulu 636. Perbanyak mitra-mitra kita dapat 636. Jadi saya doakan semua mitra yang di sini yang sudah belum mencapai income 9 juta per bulan tambahannya, mudah-mudahan segera mencapai ya. Konsultasikan pada upline terdekat. Kalau upline terdekat juga masih belum paham, naik lagi ke atasnya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah melewati masa itu, bantu mitra-mitra kita dapat 9 juta per bulan. Percayalah, banyak orang mencari perusahaan seperti 4Life. Karena 4Life sampai sekarang nggak pernah berubah marketing plan, ya. Produknya kualitasnya terlalu terjamin, repeat ordernya tinggi gitu ya. Hanya kitanya yang mungkin belum memaksimalkan potensi itu, ya. 9, makanya sekali lagi saya sarankan, ya sebagai penutup saya sangat sarankan, saya pastikan teman-teman lihat lagi di WA Group. Lihat lagi di WA Group hitungan bisnis dari yang dibuat oleh Mbak Rona, ya bisnis milenial. Pakai itu untuk ke kaum milenial ya. Kalau kita punya anak-anak, pakai agar mereka bisa bisa ya dapat 9 juta per bulan, bisa ya dapat 20 juta per bulan dengan cara sederhana. Bisa. Bagaimana caranya? Lifestyle, ya. Bantu orang lebih sehat, bantu orang lebih cantik, bantu orang lebih matanya lebih terjaga, bantu anaknya mereka lebih pintar. Satu keluarga saya pakai, kita hanya butuh sekitar berapa? 256 keluarga, 20 juta per bulan. Sudah lumayan ya tambahan itu ya.
Kalau masih kecil, ya perbanyak lagi, begitu ya. Jadi itu tahapannya. Saya rasa itu aja. Pahami lagi yang di WA Group itu. Kalau memang masih kurang jelas, tanyakan pada orang yang sponsor. Kalau masih belum, naik ke atas ya. Jadi jangan segan-segan, karena kita satu grup semua. Makasih semua teman-teman. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih, Pak Pak Ali semangat. Luar biasa. Terima kasih semua. Thank you Bu Rati. Sama-sama. Dr. Rosmaida. Mas Oscar. Siap, leader. Pak Ali keren. Hati-hati di jalan Pak Ali. Di jalan hati-hati Pak Ali. Siap, siap. kasih Pak. Duh, lagi. Matanya jangan lirik-lirik Pak Ali, nyetir Pak Ali. Siap, Pak Made. Siap. Pak Made, ayo target PD. Oke, siap Pak Agung. Kalau perlu bantuan saya bisa bantu lewat WA call ya. Oke, siap Pak Pak Agung, Agung. makasih Ya, udah ada gantiin. Dokter Oscar juga siap bantu. Ayo. Pak Oke, Oscar, pasti, ini Pak kalau ada Agung. Iman, setting goal. Siap. Thank you Pak Agung. Ya, harus berani setting goal yang tinggi ya. Bu Ana, ayo. PD semua, ya setting goal. Ya, amin Pak, amin. Amin, Makasih, Pak. amin ya. Baik, makasih semua. Bu Dona, ayo. Depok nih, Depok. Amin, doain Pak Agung. Bu Herlina, Bu Dona, ya semua, Bu Aireni, ayo semua. Ya Pak Taufik, ayo manfaatin Pak, karena kita udah jalanin ini bukan baru setahun 2 tahun. Kita udah jalan 9 tahun dan hasilnya sudah terlihat. Bu Rati bisa membuktikan, Pak Bowo bisa membuktikan. Tinggal teman-teman Amin, semua betul. bekerja bersama. Dr. Ros juga, ayo Dr. Ros semua ya, kita sama-sama ya. Ayo, semangat. Yuk, Terima kasih Pak Agung. sama-sama Bu Rati.